Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhanisa Sapitri dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar dengan NIM 21090AF dari kelas non-reguler C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Adapun dosen pembimbing dari materi yang akan saya bawakan yaitu Pak Maulana Zulkarnain Imansyah Esfarem M. Biomed. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah salah satu sistem yang paling penting bagi manusia. Untuk melakukan proses reproduksi sendiri, wanita memiliki organ penyusun yang memiliki fungsi khusus sebagai tempat untuk melakukan pembuahan. Selain itu, organ penyusun ini juga berfungsi untuk melindungi organ reproduksi yang ada di bagian dalam dan mencegah berbagai macam gangguan yang mampu menyebabkan infeksi. Struktur organ reproduksi wanita. Struktur organ reproduksi wanita meliputi organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Keduanya saling berhubungan dan tak terpisahkan. Organ reproduksi internal terdapat di dalam rongga abdomen, meliputi sepasang ovarium dan saluran reproduksi yang terdiri dari saluran telur atau oviduct, tuba fallopi, rahim atau uterus, dan vagina. Organ reproduksi luar meliputi mons veneris, klitoris, sepasang labium mayora, dan sepasang labium minora. Organ reproduksi internal atau bagian dalam. 1. Ovarium. Ovarium adalah indung telur yang merupakan alat reproduksi dengan tugas paling penting dalam sistem reproduksi wanita. Ovum berfungsi untuk menghasilkan telur dan menciptakan beberapa hormon penting bagi wanita. Kedua, tuba fallopi. Tuba fallopi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut telur dan merupakan sebuah saluran yang membentang dari ujung kanan hingga ke ujung kiri. Tugas dari organ ini adalah sebagai jalan bagi ovum yang mengarah ke rahim untuk melakukan proses pembuahan. Saluran ini biasanya juga dijadikan sebagai tempat sementara bagi ovum untuk mempersiapkan diri sebelum menuju ke rahim. Ketiga, uterus. Uterus berbentuk seperti buah pir dan merupakan sebuah ruang yang digunakan sebagai tempat untuk bertumbuh dan juga berkembang pada masa kehamilan. Uterus sendiri tersusun atas otot dengan sifat yang elastis yang memungkinkan organ ini untuk membesar sesuai dengan perkembangan janin di dalamnya. Otot uterus ini pun akan memberikan kontraksi yang membantu janin lahir. Keempat, serviks. Serviks adalah sebuah jalan yang terletak antara uterus dan vagina. Serviks berbentuk dinding dengan sifat yang fleksibel. Karena setelah melebar, serviks dapat menyempit kembali. Organ ini menjadi salah satu organ wanita yang paling rentan terhadap penyakit. Bahkan kanker serviks menjadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Kelima, vagina. Vagina bukannya berada di luar karena organ ini merupakan organ dalam bagi wanita yang letaknya di belakang kandung kemih. Vagina memiliki fungsi sebagai jalan utama bagi keluar masuknya sperma dan dialihkan ke tuba fallopi lalu ke rahim. Vagina juga menjadi jalan keluar utama bagi darah menstruasi untuk wanita dan menjadi jalan bagi bayi keluar saat proses kelahiran. Selanjutnya, organ reproduksi eksternal atau bagian luar. 1. Mons veneris. Mons veneris tersusun atas lemak dengan sedikit jaringan ikat dan menjadi bagian yang menonjol dan digunakan untuk menutupi tulang kemaluan. Mons veneris sendiri adalah organ reproduksi bagian luar yang tertutupi oleh rambut kemaluan dan tumbuh pada saat wanita mulai dewasa. Kedua, labia mayora. Bentuk dari labia mayora menyerupai bibir sehingga sering juga disebut dengan nama bibir kemaluan besar. Organ ini terletak di bawah organ mons veneris dan bentuknya memanjang hingga ke premium. Premium ini sendiri merupakan area kulit yang letaknya di antara lubang vagina dan anus. Labia mayora tersusun atas jaringan lemak dan kelenjar keringat. Bagian ini juga terletak ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Namun sebenarnya rambut kemaluan ini tumbuh di mons veneris. Ketiga, labia minora.
Labia minora adalah bibir kemaluan kecil yang letaknya berada di dalam organ labia mayora. Organ ini tidak ditutupi oleh rambut kemaluan dan strukturnya terdiri dari jaringan lemak serta tidak memiliki pembuluh darah. Keempat, klitoris. Klitoris merupakan gumpalan kecil yang letaknya di atas organ labia minora. Klitoris sendiri merupakan organ reproduksi wanita yang memiliki bentuk paling kecil dan merupakan organ yang sensitif terhadap rangsangan. Kelima, vestibulum. Vestibulum merupakan sebuah pembatas yang ada di antara dua sisi labia minora dan terletak di bagian bawah. Organ ini memiliki saluran kencing yang disebut dengan uretra serta muara vagina dan ada pada kelenjar Bartholin dan disebut dengan vestibular karena mengeluarkan pelumas saat melakukan hubungan seksual. Kelima, himen. Himen dikenal juga dengan selaput darah, merupakan sebuah membran tipis yang menutupi organ vagina. Darah menstruasi biasanya keluar dari himen karena organ memiliki satu lubang yang berukuran sedikit lebih besar. Hormon pada wanita. 1. Progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut dengan endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Kedua, estrogen. Sebagian besar hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual, dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Ketiga, testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Keempat, luteinizing hormone atau LH. LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kelima, follicle stimulating hormone atau FSH. Sama halnya dengan hormon LH, hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Keenam, oksitosin. Hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Itulah tadi video tentang sistem reproduksi wanita. Sekian dan terima kasih.